Jadi kita baru lulus belum cukup uang, kita bisa sewa di daerah di rumah-rumah yang dekat dengan tempat kerja kita. Nah, ini adalah Grogol tahun 50. Kita bisa bayangkan. Ada yang rumahnya Grogol? Untar di sini, Trisakti di sini, belum jadi apa-apa semua ya. Ya, tapi kita bisa lihat bahwa daerah ini adalah daerah yang sangat tertata, direncanakan dengan sangat-sangat baik. Di tengahnya kereta api kan, ya. Di ujung sini kan stasiun kereta api. Di ujung sini adalah pasar. Di sebelah sini adalah gedung olahraga. Ya, ada yang tahu nggak? Kalau belum tahu, datanglah ke sana. Ini salah satu contoh yang menarik tentang modernisme awal Indonesia. Jadi kalau kita kita tinggal di sini, konsepnya adalah setiap yang tinggal itu bisa jalan kaki gitu, tanpa harus ke pasar, segera jalan kaki, naik sepeda sudah nggak ada masalah. Ya, dan yang menarik di tengah sini adalah sekolah Muhammadiyah dan sekolah Kristen berdampingan. Di sini masjid dan gereja berdampingan. Ya, kita mengerti ide-ide Soekarno mencampurkan. Nah, ini kan. Selain tadi proyek yang lebih sosialis dalam arti perumahan, biasanya ini lebih banyak didorong oleh wakil presiden pada saat itu adalah Muhammad Hatta. Soekarno lebih senang yang seperti ini kan, yang grand gitu loh. Tapi kalau kita melihat ini kan marketnya Jalan Tamrin kan, kita melihat ada yang mengatakan bahwa ini adalah megalomania, proyek Soekarno yang selalu mengatakan bahwa Indonesia harus sejajar dengan negara bangsa. Itu benar. Tapi kalau secara konsep arsitektur kota, dia sangat-sangat jenius dalam memikirkan Tamrin Sudirman. Kita bayangkan, ini adalah bundaran Bank Indonesia, ini adalah bundaran Hotel Indonesia. Untuk sebuah negara yang baru berkembang, mereka butuh adalah ada bank di sini, Bank Indonesia, ada departemen pertambangan. Karena apa? Hasil yang bisa dijual oleh negara-negara jajahan pertama adalah tambang, gitu kan? Ada tambang di sini, ada Bank Indonesia. Kemudian di ujung sini adalah Wisma Nusantara. Jadi kantor modern office pertama di Jakarta, ya, yang dibangun oleh Jepang. Di seberangnya hotel, kemudian dikelilingi oleh kedubes. Ada kedutaan besar Inggris, kemudian di ujung sini adalah Jerman, kemudian Prancis memilih di tengah yang berseberangan dengan Toserba Sarina. Kita tahu nggak di depan Sarina ada apa? Sekarang jadi pengawas pemilu, tapi sebenarnya itu adalah cabang Bank Dunia pertama kali di Indonesia. Di tengah sini adalah Bank Dunia. Ini adalah Sarina. Jadi apa konsepnya? Ini adalah bisnis, ini adalah pemerintah, ini adalah culturalnya. Pada saat siang hari kita bayangkan atau malam hari, para pekerja ini dengan jalan kaki akan nyaman dan akan makan, cari sesuatu di sini kan. Jadi ini dirancang dengan konsep bahwa apa yang bekerja di sini bisa berjalan dengan baik tanpa harus seperti sekarang harus menggunakan mobil gitu. Ide-ide ini menurut saya sangat dipikirkan sekali oleh Soekarno. Termasuk dia kemudian nanti kasih patung, di sini kasih patung gitu kan. Ini ide-ide tentang arsitektur kota yang sangat kuat dari Soekarno pada masa itu. Gitu. Nah, ini adalah foto lama tentang Tamrin Sudirman, Tamrin ya. Kita masih ada sado di jalan Tamrin. Ya, ini tahun 62-63. Ini lapangan banteng kan, ya. Selalu menyukai bahwa Soekarno mungkin padahal dia nggak pernah ke Eropa loh, nggak pernah sekolah di Eropa. Tetapi dia sangat terpengaruh dengan konsep-konsep tata kota klasik kan, di mana ada simpul, ada not, di situ selalu ada patung atau air mancur dan macam-macam gitu kan, sebuah kota menjadi menarik gitu. Kita juga mendapatkan pada masa itu adalah proyek yang ini juga menurut saya sangat cantik sekali. Ini adalah maket awal gedung MPR DPR. Direncanakan bukan untuk gedung parlemen, tapi sebagai gedung pertemuan PBB alternatif dari negara yang tidak ikut blok barat atau blok timur pada saat itu. Yang menarik di sini adalah konsep di sini awalnya Suyudi merencanakan daerah ini sebagai visiting center, visiting atau visitor center.
Jadi artinya adalah publik, orang bisa masuk. Dan di sini di bawah sekarang air mancur atau kolam besar, orang bisa masuk ke bawah gitu, bisa jalan di sini. Di sini ada taman yang besar sekali kan, yang sekarang jadi Taman Ria. Ya, yang jadi masalah Taman Rianya sekarang tidak publik, orang nggak boleh masuk gitu. Padahal kalau kita lihat pada sudut pandang inilah bangunan ini jadi paling sangat cantik gitu dilihat gitu. Ya, Han Awal pernah cerita dengan saya bahwa proyek ini sangat terpengaruh oleh Parliament Building di Helsinki, Finland. Ya, saya waktu saya sekolah di Swedia saya sempat ke sana dan memang membayangkan seperti itu di tengah pinggir danau masih banyak rerumputan, tiba-tiba muncul bangunan putih yang sangat puitis sekali itu. Kita bisa bayangkan kalau di sini tamannya masih terbuka, ada danau itu ya, yang sekarang jadi rumah makan apa? Kelapa Dua, terbuka di sini kita sore-sore duduk di sana, ini akan mendapatkan sesuatu yang sangat indah. Yang brengseknya sekarang adalah sekarang dikasih pagar gitu kan, sini kan pagarnya lebih menutupi bangunan yang bagusnya gitu. Ada kuali, kemudian di ujung sini sekarang ada LED gede sehingga malam-malam bukan bangunan ininya yang bagus kasih lighting gitu ya, tetapi kita sangat terganggu dengan ini. Dan belakangan proyek yang kemudian dikritik adalah bikin proyek mengangkangi di sini yang tinggi sekali kan. Untung sampai sekarang gagal gitu. Tapi menurut saya ini adalah salah satu pencapaian yang sangat menarik. Dan kita lihat di sini arsitek Suyudi itu sama sekali tidak bicara tentang regionalisme, tentang tradisionalisme. Dia berbicara tentang ruang yang baru bagi bangsa yang baru. Ya, ini menarik. Dan ini menurut saya salah satu puncak juga yang jadi menarik. Di seberang katedral ada masjid. Ya, dulu sangat mungkin karena kita sangat percaya dengan toleransi, dengan hidup bersama, gitu kan. Sehingga kita mengerti bahwa ini adalah dua titik ekstrim. Ini Eropa, dan ini adalah sebenarnya desainnya salah kalau Pak awal cerita, karena yang desain ini sebenarnya bukan arsitek tapi lebih seni. Jadi konsen itu tentara yang membangun gitu ya, sehingga detail teknisnya ini banyak yang salah. Detail teknis, detail stylenya itu sebenarnya banyak yang tidak benar, tapi ini sebagai bagian dari sejarah gitu. Yang menarik di seberangnya ada bangunan modern, masjid utama bangsa ini didesain oleh Batak Kristen gitu kan, dan berdampingan gitu. Sekarang memang sangat-sangat terbatas karena kemudian dengan pagar dan segalanya. Kalau dulu katanya ini sangat-sangat menyenangkan sekali. Pada saat hari raya mereka bisa saling mengunjungi gitu ya. Mungkin Cung bisa cerita lebih banyak tentang ini karena riset dia di Silaban. Kemudian beberapa proyek peralihan dari 60-70 adalah, ini yang tahu Sekretariat ASEAN Suyudi dan Prancis yang sekarang sudah dibongkar. Sayang ini udah dibongkar, padahal bangunan ini sangat cantik sekali. Kita bisa bayangkan Prancis tahun 60-an membangun kedutaan besarnya, arsiteknya orang Indonesia, bukan mengundang. Padahal kita melihat arsitek Prancis demikian banyak yang master pada masa itu. Tetapi karya ini juga tidak mengecewakan. Ya, bahkan kalau sebenarnya kalau foto ini lengkap, mestinya di sini ada tanaman pohon yang sudah jadi yang membuat ini menjadi sangat menyatu sekali dengan alam gitu ya. Kalau kita masuk ke sini seolah-olah kita masuk oase di tengah keriuhan Tamrin Sudirman yang penuh dengan kemacetan dan dengan mobil gitu. Ya. Nah, di sini yang saya sebut tadi postkolonial studies-nya atau studi tentang postkolonial mulai muncul, mempertanyakan ini sebenarnya apa gitu. Apakah ini identitas yang kita harapkan atau tidak? Nah, ini sepanjang kemudian sampai sekarang pertanyaan ini selalu baik yang saya sebut sebagai bayang-bayang identitas terus menghantui arsitek-arsitek Indonesia. Ya, Silaban selalu ngomong kita jangan ambil bentuknya tapi jiwanya yang banyak menunjukkan ketropisan. Atau kalau Han Awal, Anda tahu Han Awal ya? Bapaknya Yori Antar. Ya, kalau dulu Yori Antar dikenal anaknya Han Awal. Sekarang kalau Yori Antar lebih terkenal, Han Awal itu bapaknya Yora. Dia merancang gedung Atmajaya, Universitas Atmajaya di Semanggi. Ada yang pernah ke sana? Konsep Han Awal di proyek
Semanggi Atmajaya membuat yang disebut sebagai towers in the park. Jadi ada menara-menara di tengah taman gitu. Jadi dia sengaja boleh sketch sedikit ya. Jadi kalau kita lihat proyek pada masa itu sangat inspiratif sekali. Ini adalah cloth-nya si Semanggi ya. Kemudian ini adalah Bundaran HI. Kalau kita lihat di sini sebenarnya kan GSB-nya sekitar nggak lebih dari 20 meter kan biasanya kan, mepet kan, ya. Tapi kemudian dan awal menarik ini jadi sekitar kalau nggak salah 50 atau 60 atau 100 saya lupa detailnya. Dan di sini sengaja dikasih hijau gitu. Kemudian dia bangun towernya adalah di belakang, 2 tower. Yang menarik dari tower dia adalah dia membuat tower dengan konsep yang sangat menurut saya sangat Indonesia sekali. 2 lantai di bawah ini dibiarkan kosong, kemudian kelas. Dia mengatakan bahwa ini adalah ruang Indonesia, di mana mahasiswa dari seluruh Indonesia datang berkumpul dan berkomunikasi, berinteraksi untuk menanamkan keindonesiaan mereka. Baru di sini adalah ruang-ruang kelas. Kemudian kenapa dia menarik GSB ini Marco juga menceritakannya juga sangat menarik. Karena dia kan sangat menghargai bahwa Semanggi ini adalah karya engineering pertama di Indonesia yang juga mengagumkan dari Sutami. Sehingga kemudian ini dia mengatakan sebaiknya dibingkai dengan hijau. Sehingga ini menjadi semacam horizontal statue atau patung horizontal yang sangat indah untuk dinikmati oleh seluruh warga gitu. Atmajaya melakukan itu, kemudian Hotel Wilton melakukan itu gitu ya. Sayang Polda dengan ini sekarang saya lupa tidak melakukan itu gitu. Sehingga konsep itu menjadi gagal. Dan lebih parah lagi pada zaman Soeharto ini dibikin jalan tol gitu kan. Terus macet. ini menurut saya menarik dari masa itu. Nah, pada saat Orde Baru yang saya tadi cerita, hampir semua fasilitas utama dipinggirkan atau ditarik keluar. Dan kita kemudian punya struktur kota 2 ring gitu kan. Ring pertama adalah inner ring road dan ring kedua adalah outer ring road. Hampir semua fasilitas skala kota ditaruh di pinggir. Seperti misalnya Taman Mini, ini Depok UI, ini adalah Kelapa Gading, ini Kemayoran, Ancol, Bandara, ini terminal baru Rawabuaya, ini terminal di Jakarta Selatan apa? Kampung Rambutan, di sini terminal Pulau Gebang, dipinggirkan di luar semua gitu. Ya, sementara Jakarta seperti ini, kemudian ide-ide yang tadi kita bicara tentang modernisme yang tidak terkait dengan bentuk pada masa ini mulai berbeda. Ini ada yang tahu apa? Ini Gambir. Desain awalnya nggak seperti ini karena arsiteknya orang Jepang gitu ya. Begitu kemudian ketemu Soeharto, atapnya diganti joglo saja, jadilah ini gitu kan. Dan setelah itu kemudian muncullah arsitektur yang kemudian tahun 80-an disebut sebagai pencarian atau menuju arsitektur Indonesia. Pemikiran tentang regionalisme, tentang tradisionalisme menjadi menguat lagi. Ya. Jadi berbeda dengan zaman Suyudi Soekarno yang membebaskan arsitek untuk lebih mencari ruang yang lebih esensial. Di sini kembali lagi arsitektur terkait dengan style, dengan gaya, dengan akar, dengan budaya yang ada di dalam region masing-masing. Tetapi tidak hanya satu sebenarnya pada masa itu. Selain itu juga bicara tentang kontekstualisme gitu. Tidak mesti harus regionalisme tradisional, tapi juga arsitektur yang itu konteks gitu. Jadi kalau bangunannya di daerah kota yang dekat dengan kota lama Belanda, kenapa nggak seperti ini gitu ya, Art Deco gitu. Ya ini karya arsitek dari Budi Lim, pernah mendapatkan EI Award, tapi sekarang karena banknya tutup ya udah bubar gitu kan. Udah nggak ada lagi, ini gaya buruk ya.
Ya, tadi saya cerita selain itu dipinggirkan keluar gitu.